Halo, bertemu kembali bersama saya. Masih di tentang bahasan konsep konfigurasi elektron. Oke, sebelumnya animasi ini saya download dari Pustekom 2003. Konfigurasi elektron itu kan di bahasan sebelumnya adalah persebaran elektron pada kulit-kulit atom. Nah, kenapa harus disebarkan? Karena elektron-elektron ini tidak diam di satu kulit yang sama. Dan elektron-elektron dalam suatu atom ini akan menentukan sifat kimia dari atom tersebut. Nah, ini yang akan membedakan unsur yang satu dengan unsur yang lain. Konfigurasi elektron ini acuannya adalah Niels Bohr dari teori atom Bohr, yang menyatakan bahwa elektron akan mengelilingi inti atom tersebar hanya dalam kulit-kulit tertentu. Contohnya adalah natrium. Iya, yang di samping ini ada 2311 Na. Berarti 23 adalah nomor massa, 11 adalah nomor atom. Mana yang menjadi jumlah elektron dari dua angka ini, 23 ataukah 11? Karena elektron ini ditentukan dari nomor atom, maka jumlah elektron Na sebanyak 11. Oke ya. Nah, nanti ini dijelasinnya setelah tahu konfigurasinya. Elektron ini akan mengisi kulit pertama terlebih dahulu atau yang dekat ke inti atom. Nah, kulit pertama hanya dapat mengandung maksimalnya 2 elektron. Kan sudah dijelasin ya di sebelumnya. Kemudian setelah penuh dia akan mengisi pada kulit berikutnya dan seterusnya. Kulit kedua hanya boleh atau maksimumnya sebanyak 8 elektron. Nah, dari kulit ketiga sampai kulit ketujuh itu ada aturan yang lain ya, yang sudah dijelaskan. Oke, kita balik lagi ke natrium. Natrium punya nomor atom 11. Oke, maka elektronnya pun jumlahnya ada 11. Pertama, kalian harus menyiapkan dulu kulitnya. Di mana kulit pertama itu atau N-nya sama dengan 1, maka dia disebutnya kulit K. Kulit K hanya mampu menampung 2, maka tuliskan 2 di sini, di kulit K. Oke. Setelah itu berapa sisanya? Tinggal dikurangi. 11 dikurangi 2, sisanya adalah 9. Nah, apakah 9 mampu ditampung di kulit kedua atau kulit L? Jawabannya tidak, karena hanya mampu menampungnya maksimalnya sebanyak 8. Maka di kulit kedua hanya ada 8 elektron. Nah, sisanya dari 9 dikurangi 8 adalah 1. Maka yang 1 ini dituliskan di kulit ketiga atau kulit berikutnya. Sehingga konfigurasi elektron untuk natrium adalah 281. Nah, animasi ini menggambarkan sebaran elektron tersebut. Di mana ini yang di tengah-tengah adalah inti atom. Kulit pertamanya, kulit K ini, berapa tadi diisinya? Sebanyak 2. Nah, maka ini nih, 1, 2. Jadi mereka mengelilingi inti. Oke, kulit berikutnya ada 8. Ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kulit ketiga adalah 1. Nah, ini yang disebut dengan konfigurasi elektron. Oke, contoh lain ya. Kalium nomor atomnya 19, artinya jumlah elektronnya pun sebanyak 19. Mari kita lihat. Oh, nih. Pertama akan diisikan dulu sebanyak 2 di kulit K. Ini nulisnya boleh ke bawah, boleh ke samping juga ya. Maka dari 19 dikurangi 2 adalah sisanya 17. 17 ini tidak mungkin ditampung di kulit kedua atau kulit L semua karena maksimumnya adalah 8. Maka simpan dulu atau tuliskan dulu sebanyak 8. Nah, elektronnya sudah disimpan sebanyak 10 ya. 2 ditambah 8. Berarti sisanya adalah 9. Nah, apakah 9 ini mampu ditampung di kulit M? Jawabannya iya. Tapi karena di pembelajaran sebelumnya bahwa di kulit M itu ada ketentuan lain ya dari kulit ketiga sampai ketujuh, maka nggak bisa kita menuliskan di sini 9. Kenapa nggak bisa? Karena sisa elektron ini kurang dari 18, maka yang dituliskannya adalah 8.
masih ada sisa 1. Nah, maka disebar lagi di kulit berikutnya, yaitu di kulit keempat sebanyak 1. Maka konfigurasi elektron untuk natrium adalah 2, 8, 8, 1. Nah, sebaran secara animasinya ini ya. Inti, kemudian ada 2 elektron di kulit pertama, kulit K, ada 8 di kulit L, ada 8 lagi di kulit M, dan 1 di kulit N. Ini untuk kalium. Untuk kripton sebanyak 36 akan kita sebarkan. Oke, berapa dulu pertama? 2, lalu 8. Jadi kulit K dan L itu pasti selalu 2, 8. Kalau yang jumlah elektronnya yang harus disebarkannya lebih dari 10. Oke, sisanya dari 2 dan 8 berarti ada 10. 36 dikurangi 10, sisanya ada 26. Apakah 26 di kulit M semua? Jawabannya tidak. Jadi nggak boleh nuliskan di sini sebanyak 26. Tetapi harus 18 dulu. Kenapa nggak 8? Karena jumlah elektron sisanya itu ada di antara 18 dan 32. Jadi 18 terlebih dahulu dituliskannya ya. Nah, maka sisanya dari 26 dikurangi 18 adalah sisanya 8. Maka ini boleh disimpan semua sebanyak 8. Kenapa nggak disebarin lagi? Karena maksimumnya ini. Ada hal-hal yang harus diperhatikan. Ternyata jumlah maksimum elektron pada kulit terluar itu adalah 8. Jadi maka masih mampu ditampung sebanyak 8. Ya, hal-hal yang berikut yang harus diperhatikan. Ini bisa dibaca ya. Kita coba ke kuis. Latihan soal. Nah, kita akan tuliskan nih. Soal pertama itu mengenai konfigurasi dari CA. Isilah angkanya ya. Kita akan isi. K, berapa tadi? Nomor atomnya adalah 20. Berarti elektron yang disebarkannya sebanyak 20. Kita isi 2 dulu. 2. Kemudian dari 20 dikurangi 2 berarti sisanya 18. Kita isi 8 karena K dan L itu tidak ada aturan. Nah, sisanya di sini 2 dan 8 berarti sudah 10. 20 dikurangi 10 berarti sisanya 10. Nggak mungkin kita menuliskan sebanyak 10 di kulit M ya. Harusnya berapa? 8 karena sisa elektronnya kurang dari 18. Nah, masih ada sisa baru berikutnya yaitu sebanyak 2. Oke, kita lihat benar atau tidak. Ini totalnya sudah 20 ya. Nah, berarti ya sama ya. 2, 8, 8, 2. Masih tentang contoh dengan konfigurasi elektronnya. Kita akan melihat magnesium. Nanti dari hasil konfigurasi ini, kenapa sih harus dikonfigurasikan? Karena nanti akan menentukan letak atau posisi dari si atom ini pada sistem periodik unsur. Contohnya ini ya, magnesium. Dia akan punya konfigurasi sebanyak 2, 8, 2. Nah, di kulit terakhir ini adalah kulit terakhir M, karena hanya terisi 3. Ini disebut sebagai elektron valensi. Ini ya, elektron valensi. Sementara jumlah kulit yang terisi dari 7 hanya terisinya sebanyak 3. Nah, dari kita menuliskan konfigurasi elektron, maka kita nanti dapat menentukan jumlah elektron valensi dari suatu atom. Yaitu elektron valensi itu apa? Elektron pada kulit terluar yang merupakan karakteristik sifat kimia suatu unsur. Kemudian nanti kita akan berhubungan dengan golongan dan periode, sifat logam dan non-logam. Nah, ini secara umumnya 1A sampai 3A adalah logam, kemudian 5 sampai 8 adalah non-logam. Unsur-unsur golongan 7 biasanya berupa logam maupun non-logam.
Konfigurasi elektron ini hanya berdasarkan model atom Born dan hanya dapat digunakan untuk golongan utama atau yang akhirannya A. Apa sih golongan utama dan periode itu? Nah, nanti kalian akan belajar tentang ini. Ini namanya sistem periodik unsur atau tabel berkala unsur. Klorida Cl memiliki 17 elektron, maka konfigurasinya 2, 8, 7. Nah, yang jumlah kulitnya sebanyak 3 yang terisinya, dan yang di akhirnya atau elektron valensinya adalah 7. Kita akan latihan untuk menentukan konfigurasi elektron. Sama yang tadi, 13 Al. Maka nomor pertama untuk K kita isi 2. L-nya 8. Paham ya? K dan L itu maksimum 2 dan 8. Oke, masih bersisa nih sebanyak berapa? Nah, karena ini sisanya kurang dari 8, maka simpan semua sebanyak 3. Dari sini kita akan mengetahui jumlah elektron valensinya adalah 3. Dan jumlah kulitnya sebanyak 3 juga. Untuk periode dan golongan nanti akan dibahas selanjutnya. Cuman saya tuliskan aja dulu ya. Nah, selanjutnya masih dicontoh ya. Ada indium sebanyak 49. Pertama, kulit K-nya 2, L-nya kita tulis 8, sudah 10, berarti sisanya 49 dikurangi 10 ada 39. Di M, karena maksimum di L itu 8, di M itu 18, maka nggak diisikan 8, karena sisa elektronnya sebanyak 39, berarti lebih dari 18, maka diisikannya ada sebanyak 18. Sudah sampai M, total elektron yang sudah mengisi kulit adalah 28. Sekarang 49 dikurangi 28, berarti sisanya 21. Nah, apakah 21 ditulis semua di N? Jelas tidak ya. Aturan pengisian di N itu adalah 8, 18 atau 32. Maka yang dituliskan di N adalah 18. Masih bersisa dari 21 sudah dikurangi 18, berarti sisanya adalah 3. Di sini kita tuliskan 3. Nah, jumlah elektron valensinya adalah 3. Itu ya. Untuk contoh-contoh soal konfigurasi saya tutup sampai di sini. Mudah-mudahan dapat dipahami ya. Untuk contoh soal berikutnya kita akan bertemu pada video selanjutnya. Terima kasih.